Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sarika Masya Nintani dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0489230008. Pada video ini, saya akan menjelaskan program Java untuk manajemen restoran yang saya buat sebagai bagian dari tugas praktik pemrograman berbasis desktop. Program ini menggunakan konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Saya akan jelaskan tujuan program, desain kelas, alur eksekusi, demo menjalankan program, dan interpretasi struktur. Tujuan program ini adalah mensimulasikan manajemen menu dan pemesanan restoran di konsol dengan fitur utama menambah item menu, yaitu makanan dan minuman, membuat pesanan, lalu ada diskon eh, otomatis, juga ada diskon pilihan tambahan, lalu menampilkan stroke menggunakan prinsip OOP, abstraksi inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling. Jadi yang pertama yaitu saya membagi program menjadi beberapa file agar lebih rapi dan lebih mudah dijelaskan. File-file utamanya yaitu ada menu utama, makanan, lalu menu, lalu ada diskon, ada pesanan item, lalu itu ada main program. Eh, dengan memisahkan file seperti ini, program lebih mudah dibaca dan pemanfaatan OP menjadi lebih terlihat. Lalu pertama ada menu item. Ini adalah kelas abstraksi tempat saya meletakkan atribut dasar, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Kenapa dibuat abstrak? Karena menu di restoran jadi saya bisa macam-macam. Jadi saya buat struktur dasar terlebih dahulu, lalu masing-masing jenis menu akan punya cara tampil sendiri. Di sini ada metode abstraksi, tampil menu, lalu yang nanti akan di-override oleh kelas turunannya, eh, dan ini adalah contoh penerapan abstraksi dan polymorphism. Lalu kelas turunannya yaitu ada makanan, minuman, dan juga diskon. Di makanan, di kelas makanan, saya tambahkan atribut khusus yaitu jenis makanan, misalnya berat, ringan, atau pedas, dan lain-lain sebagainya. Lalu saya implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan format dan khusus makanan. Lalu di minuman, konsepnya sama seperti makanan, ada atribut jenis minuman seperti dingin, panas, atau jus. Lalu metode tampil menu juga di-override lagi dengan format berbeda. Lalu diskon, khusus diskon, saya buat kelas diskon yang juga mewarisi menu item. Tapi bedanya harga untuk diskon saya set ke 0 karena diskon bukan barang yang dipesan. Kelas ini hanya menyimpan besar diskon dalam persen, misalnya 10%, 20%, atau lain sebagainya. Eh, Kelas menu, yaitu selanjutnya kelas menu. Kelas menu itu bertugas menyimpan semua item menu restorannya. Saya pakai array list menu item supaya bisa menambah item tanpa batas. Di sini ada beberapa metode yaitu tambah menu, lalu uh, sorry maksudnya tambah item yaitu untuk memasukkan menu baru, tampilkan menu untuk menampilkan semua menu di layar, lalu cari item yang mencari item berdasarkan indeks pengguna. Cari item ini sengaja saya buat melempar exception jika indeksnya tidak valid supaya tidak bisa menangani error input dari user. Maksudnya, lalu di sini saya buat pesanan item. Pesanan item ini setiap pesanan di restoran tidak hanya menyimpan menu apa yang disimpan, tetapi juga jumlahnya. Maka saya buat pesanan item menyimpan objek menu, quantity atau jumlah yang dipesan. Ini sangat penting
terutama kalau pelanggan pesan satu menu dengan berapa quantity. Seperti contohnya pesan nasi goreng dengan 2 atau 3. Lalu yaitu ada pesanan, eh, di kelas pesanan ini menyimpan list dari banyak pesanan item, ada metode, tambah pesanan, hitung total, tampilkan stroke. Stroke ini menampilkan nama menu, nama menu, jumlah, subtotal, total diskon, dan total akhir seperti ini. Itu ada subtotal, total setelah diskon, ada juga pajak, biaya layanan, total akhir, total diskon. Dan di sini juga akan menampilkan struk pembayaran. Lalu selain ada diskon yang saya buat diskon tambahan, saya juga membuat diskon otomatis, yaitu ada diskon 10% jika minimal belanja 100.000 dan diskon 5% minimal belanja 50.000. Lalu di sini terakhir itu ada bagian main program, di mana pada bagian ini saya membuat menu utama yang tampil terus-menerus sampai pengguna memilih keluar di sini, yaitu ada tambah menu baru, tambah item menu, tampilkan menu restoran, buat pesanan, tampil construct, keluar, dan pilih menu. Di bagian pembuatan pesanan, user bisa memilih menu berkali-kali karena saya tambahkan pertanyaan. Seperti ada yang ingin dipesan kembali, lalu pilihannya yaitu yes atau no. Jika masih ada yang ingin dipesan, user bisa mengetik yes. Jika tidak ada yang dipesan lagi, maka bisa ketik no. Jika semua sudah dibuat, seperti pilih pesanan, di sini tambah menu, yaitu bisa juga menampilkan menu, lalu buat pesanan. Nah, di sini yaitu tugas keempat, yaitu untuk menghitung subtotal pesanan. Selanjutnya kita bisa langsung menjalankan program seperti berikut. Seperti berikut, yaitu di konsol sudah menampilkan menu utama restoran, ada tambah item menu, tampilkan menu restoran, buat pesanan, tampilkan struk, dan keluar. Lalu di sini saya akan mencoba yaitu tambahkan, saya akan coba tampilkan menu restoran terlebih dahulu, yaitu menu-menu yang sudah terdaftar pada restoran. Lalu jika di sini sudah terlihat ada nasi goreng, ayam bakar, es teh, kopi hitam, dan juga ada diskon pilihannya itu promo pelajar. Lalu di sini saya akan mencoba tambah item menu, itu klik satu. Di sini kita akan ada pilihan yaitu makanan, minum, atau diskon. Karena saya ingin menambahkan item menu makanan, maka saya akan di sini klik satu, yaitu makanan. Lalu itu ada namanya, kita masukkan nama menunya, nasi Padang, yaitu harganya di 25.000. Jenis makanannya itu berat. Lalu di sini kita coba untuk menampilkan menu, apakah menu yang baru kita buat tadi sudah sudah bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat ada menu tambahan yang dari yang tadi kita buat.
Lalu selanjutnya itu kita coba buat pesanannya itu klik 3. Di sini daftar menunya akan tampil. Lalu di sini kita pilih nomor yang akan kita pesan. Contohnya saya akan memesan nasi goreng. Jumlahnya saya pesan 2. Lalu nah di sini seperti yang tadi saya katakan, ada pilihan selama saya masih ingin pesan, dia akan ada pilihannya satu menu. Karena saya ingin mencoba memesan beberapa menu lagi, saya akan ketik yes di sini. Lalu menunya akan tampil lagi. Saya akan coba memasukkan menu pesan nasi padang dengan jumlah 2. Lalu saya akan coba pesan minuman, yaitu es teh nomor 3 dan kuantitinya 4. Lalu saya akan mengakhiri pesanan saya, yaitu akhirnya saya akan mengetik 0. Nah, lalu selanjutnya kita bisa meminta untuk menampilkan struk. Di sini akan ada pertanyaan, gunakan diskon tambahan 10%. Jika user atau pelanggan seorang pelajar ini bisa ditambahkan, yes, tapi jika bukan seorang pelanggan, maka tidak perlu digunakan. Di sini saya akan coba, saya tidak menggunakan diskon pelajar. Nah, di sini akan tampil ada rincian pesanannya, yaitu nasi goreng 2, harga 25.000, 50.000. Jadi 50.000, nasi padang 2, 25.000, jadi 50.000, dan ST 4, 8.000, jadi 32.000. Dan di sini subtotalnya itu 132.000. Karena harganya melebihi dari 100.000, maka dapat diskon 10%, dan total dan ada biaya pajak 10%, lalu ada biaya layanan, dan total yang harus dibayar yaitu 150 sekian. Lalu di sini saya akan menyelesaikan dengan klik keluar. Terima kasih telah menggunakan sistem. Cukup sekian penjelasan dari saya. Uh, di, di program ini saya sudah menerapkan konsep-konsep yang dipelajari seperti abstraksi, inheritance, polymorphism, encapsulation, pengecualian sampai logika pengulangan dan percabangan. Semoga penjelasan ini membantu memberi gambaran bagaimana program bekerja di awal sampai akhir. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.